Kelompok 8 yel-yelnya. Mari kita berbagi pada yang membutuhkan dan membagikan kebersamaan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan tentang bagaimana cara menjadi pemimpin di masa pandemi ini. Deliberate calm adalah ketenangan yang penuh perhitungan. Sikap ini harus dimiliki oleh para pemimpin agar dapat berpikir jernih dan tenang dalam mengambil keputusan strategis di saat situasi krisis. Situasi yang sekarang kita hadapi banyak menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Selain kesehatan fisik, kesehatan mental seperti stres dan rasa kekhawatiran berlebihan juga sangat penting untuk dijaga. Terutama di saat kita semua sukar untuk pergi keluar rumah seperti ini. Banyak yang menyepelekan kesehatan mental tersebut, padahal stres atau penyakit mental lainnya juga berpotensi untuk memperburuk atau memicu kesehatan fisik. Untuk itu, kita juga tetap harus mengontrol tingkat stres dengan melakukan beberapa hal kecil untuk melepas stres, seperti menyalurkan hobi dan merefresh pikiran dengan hal-hal menyenangkan. Setelah itu, barulah kita bisa beraktivitas kembali dengan santai dan terarah. Memahami aspek psikologis anggota tim. Sebulan pertama menghadapi krisis, para pekerja masih optimis dan percaya diri. Tetapi bulan selanjutnya, kepercayaan diri mereka mulai berkurang dan sebagian mulai frustasi. Dengan melihat banyaknya orang yang terdampak dan mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Para karyawan mempunyai rasa takut yang sama tentang tempat mereka bekerja, bahkan akan posisi mereka. Dalam kondisi seperti ini, psikologi mereka sangat tertekan, bahkan mereka akan kehilangan semangat, motivasi, percaya diri, yang akhirnya kurang produktif. Apabila kita atau orang di sekeliling kita ada yang terdampak PHK dan mengalami kesulitan, ada baiknya kita harus yakin dan semangat dan terus saling memotivasi satu sama lain. Jika perlu, kita saling meyakinkan bahwa di tempat kita bekerja atau usaha yang sedang kita jalankan lagi bekerja keras untuk mempertahankan semua pekerja dan terus menjalankan usaha yang agar tidak sampai terjadi PHK atau kebangkrutan, dengan mengajak mereka terlibat dalam usaha penyelesaian masalah yang ada. Sebagai pemimpin yang baik, kita harus bisa mengubah skala prioritas. Pada masa pandemi ini, kita harus memprioritaskan keselamatan karyawan, karena keselamatan karyawan berada pada tangan pemimpinnya. Dan sebagai pemimpin, kita juga harus bisa mencari solusi dari setiap masalah agar bisnisnya akan berjalan dengan lancar. Mengembangkan manajemen krisis. Saat menghadapi tekanan yang hebat, pemimpin yang baik menerapkan manajemen krisis yang tepat untuk menghadapi situasi yang serba tidak pasti. Contohnya adalah menerapkan mode survive. Misalnya mode survive menuntut setiap orang bekerja tidak biasa melebihi saat situasi normal. Kuncinya adalah menanamkan sense of belonging. Mereka bersedia bekerja sama dan memiliki sikap yang sama dengan manajemen perusahaan dalam situasi sulit. Meningkatkan komunikasi. Dengan adanya pandemi ini, semua komunikasi menjadi terhambat. Semula yang tadinya dapat berkomunikasi setiap hari, sekarang cukup terbatas. Ditambah dengan seluruh kegiatan yang dilakukan dengan jarak jauh ini dapat berakibat menurunnya kekompakan anggota. Sebagai pemimpin yang baik, kita wajib membangkitkan semangat dan juga komunikasi yang baik dengan para anggota, yaitu dengan cara melakukan komunikasi dengan anggota secara virtual. Semakin sering kita melakukan komunikasi secara virtual ini, maka kita bisa menjaga engagement anggota. Terus bergerak maju dengan perbaikan. Dalam situasi dan kondisi saat ini, kita tidak bisa diam dan menunggu hingga dunia benar-benar terbebas dari wabah. Kita harus membuat keputusan strategis dan meninggalkan warisan kepemimpinan yang resilient. Seperti yang disebutkan di atas, belum ada satu pemimpin organisasi yang punya pengetahuan dan pengalaman menghadapi COVID-19. Tetapi dengan terus bergerak maju dan fokus pada upaya perbaikan, kita akan membawa perusahaan untuk bertahan. Kesimpulannya, saat menjadi pemimpin, tekanan yang diterima akan sangat banyak dan berat, ditambah pula dengan situasi dan kondisi yang tidak bagus sekarang ini. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus bisa mengatur emosi, juga menjaga kesehatan fisik juga mental dengan baik.
Juga pemimpin harus bisa mengerti dan memotivasi para anggota atau karyawan karena anggota merupakan salah satu aset berharga kelompok. Dengan tetap menjaga komunikasi dan terus mencari strategi yang bagus, maka kelompok atau perusahaan akan terus bergerak maju. Sekian dari kami kelompok Kapan, terima kasih.